Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Manazila TV, saya akan melakukan traveling dakwah ke Kuningan. Ini merupakan sebuah program baru dari channel Manazila TV. Kita akan silaturahmi dan berkunjung ke pondok pesantren Ainur Rafiq di Kuningan. Kenapa kita pilih pondok pesantren ini? Karena ini pondok pesantren yang unik, karena didirikan dengan keramik pecah. Dan yang menarik, pendirinya bukan seorang kiai besar, orang yang biasa, bahkan menyebut dirinya sebagai kulinya Gusti Allah. Dan selain itu, di pesantren itu juga ada terapi ikan ya, yang menambahi keunikan yang lain daripada pesantren itu. Lalu bagaimana kurikulumnya, lalu bagaimana keadaannya, lalu bagaimana kita berdialog ngobrol dengan pendiri pesantren, dengan guru yang mengajar di sana. Untuk lebih jauh, ikuti saja bersama kita. Ya, kita berangkat ke Kuningan. Sampai ketemu di pesantren Ainur Rafiq. Damang. Alhamdulillah, harus damang. Aku kenapa sakit-sakit. Nah, ini kayak Ahmad Ainur Rafiq yang ini saya dulu pondok yang mendirikan pondok, bangun pondok ini. Kulinya Allah. Kulinya Allah, dia kulinya Allah, masya Allah. Sebaik-baik kulinya Allah. Kira-kira harapannya ke depan apa? Dan sekarang kan lagi kondisi ini wabah ya, penyakit di mana-mana lah. Kira-kira apa mungkin pesan-pesan yang antum bisa sampaikan? Secara singkat, untuk keadaan kita dewasa ini, seperti ukuran sudah berumah tangga, ya kita buat apa sih kelebihan ini? Yang dimakan hanya satu piring, yang dipakai hanya satu setel, yang diminum kembalikan kepada Allah melalui sedekah jariah, infak, gitu dan lain-lain. Kalau mulanya saya itu kan, masya Allah, jauh ditinggal sama teman-teman dari pendidikan, baik formal maupun keagamaan. Tapi saya punya keyakinan, ya Allah ya. Nah, dari situ sampai merangkak dewasa, ada pepatah-pepatah, nasihat-nasihat. Kalau sampai berumah tangga, awas hati-hati, anak. Sebelum melaksanakan kewajiban lain dibanding dengan sholat, anak terlebih dahulu. Alhamdulillah, hidup dari nol besar, bukan nol kecil lagi. Terus saya memperhatikan anak, memperhatikan terus. Bahkan dalam perjalanan untuk mendewasakan anak itu, saya sering kelaparan atau bertafakur di tempat-tempat keramat, memohon supaya tenang, supaya minta petunjuk dari Allah jalannya bagaimana. Alhamdulillah, berkat keyakinan saya kepada Allah, ada petunjuk. Begini. Alhamdulillah, saya laksanakan dengan penuh keyakinan, tapak demi tapak, terus. Dari kerjaan kuli dapat berkah, dari dagangan dapat berkah, dari pertanian dapat berkah. Alhamdulillah. Terus pikir, ya singkatnya tadi, mau dikemanakan? Anak sudah melewati pendidikan semua, alhamdulillah. Itu nasihat orang tua, janji Allah akan dilebihkan, betul. Orang tua masa hanya sebatas SR, tapi anak, masya Allah. Itu dulu sekolah rakyat ya? Iya. Sudah melewati fakultas semua. Anak paling botot dan sampai tua. Lain dari itu, inilah. Apakah dari proposal bikin minta-minta? Saya pesan sama anak, haram nak. Kalau mau sampai bikin untuk
dikembalikan pada Allah daripada minta. Untung kalau mintanya itu dilangsungkan masuk, tapi ini kalau dimakan bagaimana tanggung jawabnya? Ya. Untuk makan sudah. Kenapa susahnya? Mudah sekali. Tinggal gerakan apa yang ada di mana. Ya, manusia dikasih akal. Kekurangan apa itu ini? Pintakan sama Allah. Ambil. Tidak punya duit, kerja. Ya. Ini yang khas dari Pondok Pesantren Ainur Rafiq ini kan, ini kalau lihat dari sisi bangunan ini ada orang keramik pecah ya. Ini mungkin bisa dijelaskan sedikit. Keramik pecah. Kenapa itu kenangan? Kenangan sampai pesan sama anak, kalau orang sudah meninggal juga keramik pecah jangan ditinggal. Untuk kenyataannya kamu itu dilahirkan dari orang tua yang susah, yang sangat-sangat memperjuangkan anak-anak itu tidak semudah, diejek-ejek, dipoyok-poyok. Bagaimana keramik pecah? Apakah dimuliakan sama manusia? Padahal manusia itu kata orang, ulama mengatakan wakilnya Allah. Tapi keramik itu disengging-sengging. Manusia yang miskin disengging-sengging. Filosofinya jangan remehkan yang kecil. Nah, itu. Belajarlah bersahabat dengan siapapun. Jangan kita dengan manusia saja. Dengan binatang kita bisa menunjang daripada kehidupan itu. Bisa ditunjang. Dengan keramik, saya itu. Ruang makan sebetulnya itu luasnya itu kali 20.000 saja sampai dengan 17 juta kalau dikasih keramik utuh. Tapi berkat saya bersahabat dengan si pecah, saya beli cukup 1 juta. Tapi kan pecah, tapi derajatnya saya bilang. Orang mengatakan, itu jangan, itu kan pecah. Tapi saya ingat derajatnya. Yang pecah keramik, yang utuh keramik, yang miskin siapa? Manusia. Kenapa disengging-sengging? Tidak boleh di jajaran depan. Padahal itu hamba Allah semuanya. Itu. Kenapa? Nah itulah makanya kenangan. Satu, itu kita belajar bersahabat. Kedua, menyatakan bahwa kita ini kan dari itu. Untuk jangan sampai ke sekarang sudah ada kepercayaan dari Allah. Hei, jangan sombong kamu. Roda 2, roda 4, roda untuk penerbangan saya sudah dan segala apapun dicukupi. Karena sekarang sudah cukup, sombong. Nah itulah kenangan kamu, Pik. Mengenang. Kamu itu kan dari pecahan, dari diajak-ajak, dihina-hina sama teman, sama saudara. Nah saya ingat itu. Banyak filosofi negara tuh. Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Sunnah wali dengan tatal, tapi kita dengan keramik pecah. Banyak unsur, banyak kejadian. Saya terapkan baik bentuknya, bahannya itu semua ada artinya. Jadi mungkin ini satu-satunya barangkali pesantren di Indonesia atau mungkin di dunia barangkali ya yang identik dengan mungkin keramik pecahnya. Sampai saya pesan, walaupun sekarang paling termahal itu adalah granit. Maaf nak, jangan sampai. Untuk kenangan bahwa kamu itu kita ingat junjungan kita. Dari kalian apa ya Allah? Apakah dari enggak. Penggembala. Masya Allah, kita pun sebagai umatnya harus terima dong. Itu kan Masya Allah, anugerah dari Allah pada junjungan kita. Apalagi sudah punya gelar nanti untuk memberikan syafaat kita di Raja dunia dan akhirat. Itulah. Ya, jadi kita bisa belajar dari kulinya Allah Subhanahu wa taala. Dan terus terang saja, dengan adanya demikian diakhiri, Ainur Rafiq bukan punya Rafiq, bukan punya keluarga, bukan punya golongan-golongan tertentu, tapi punya umat. Bukan punya Rafiq. Ini hari atau detik ini Rafiq dibuang, saya rela. Silahkan. Kalau untuk membuktikan bahwa Ainur Rafiq bukan punya Rafiq, saya sebagai kulinya Allah. Jadi kita bisa ambil pelajaran dari kulinya Allah Subhanahu wa taala ini, dan memang sebaik-baik kuli itu kulinya Allah Subhanahu wa taala adalah seperti yang disampaikan oleh Nabi, laisa minna man lam yarham saghirana. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghargai yang kecil dari kami. Yang kecil itu bisa anak-anak, yang kecil bisa keramik yang pecah, apapun yang disepelekan orang dianggap
tidak punya nilai oleh orang, justru kata Nabi itu harus dihormati. Iya. Itu harus dimuliakan. Itu tadi filosofi pembangunan pondok pesantren Salafi Ainur Rafiq ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga buat kita bersama. Amin, amin, amin. Terima kasih. Itulah yang Mudah-mudahan kami tempat harapkan. ini menjadi berkah insyaallah. Amin, amin, amin. Terima kasih ya, syukran ya. Oh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, akhirnya. معلم وصاحب المعهد الذين فايزين وعلمين وانتم بخير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Manazila TV dimanapun berada, saya ucapkan minal aidin wal faizin kullu am wa antum bikhair. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya. Alhamdulillah pada Hari Raya kali ini saya bersama tim dari Manazila TV, wabil khusus Al Habib Alwi Al Jufri, berkesempatan berziarah, berkesempatan bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Ainur Rafiq di Kuningan, Cirebon, Jawa Barat. Tadi setelah ngobrol sedikit dengan pendiri pesantren Bapak Ahmad Rafiq bin Rashad, dan bagaimana beliau bercerita tentang suka duka pertama mendirikan pesantren. Sekarang saya bersama saudara saya, sahabat saya, Ustadz Ahmad Azizi, selaku anak dari Sohibul Ma'had, ya, pemilik pesantren, dan kita ingin ngobrol santai, ya, obrolan santai ya tentang pengalaman beliau selama nyantri dan belajar di Yaman, di Rubat, di bawah asuhan Al-Allamah Al-Habib Salim Asyadiri. Dan kemudian beliau sekarang berkhidmat menjadi salah satu guru di pesantren Ainur Rafiq. Saya minta beliau bercerita tentang pengalamannya itu kepada kita bersama. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaat, bisa kita ambil pelajaran dari apa nanti yang akan beliau sampaikan. Tafadhol. Jazakumullah khair Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan Al-Fakir Ahmad Azizi, tadi yang sudah dijelaskan oleh Habib Al-Fakir. Jadi sebelum diamanahin oleh orang tua untuk mengemban amanah mengelola pesantren ini, Al-Fakir sebelumnya menempuh pendidikan di Rubat Tarim, Hadramut di Yaman. Dia ini di bawah asuhan Al-Allamah Sultanul Ilim
Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Alhamdulillah adrakna Al-Habib Salim. Kami alhamdulillah sudah bertemu, berjumpa dan ikut daras dengan Habib Salim. Jadi waktu itu Al-Habib Salim memang masih sehat, masih sempat juga mengimami waktu itu. Waktu itu kita pernah mendapatkan Habib Salim itu ngimamin sholat taraweh, sholat witir. Gitu, sholat witir diimami oleh Habib Salim. Kemudian akhir-akhir itu beliau udah takban, udah capek, udah akhirnya dengan kursi roda sudah mampu untuk sholat. Kemudian alhamdulillah beliau Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri ini memang satu uswah hasanah yang baik, Masya Allah. Dari kami melihat beliau tidak pernah lelah dalam dakwah, yaitu dakwahnya dengan nasrul ilm, menyebarkan ilmu mulai dari pagi sampai malam. Itu beliau berkecimpung dengan ilmu terus dari pagi, kemudian duha sampai istirahat qailullah, kemudian disambung dengan ba'da duhur sambung sampai asar, kemudian sambung dengan roha, kemudian sambung lagi ba'da maghrib sampai isya, kemudian ada roha lagi. Itu beliau sehari-harinya sibuk dengan mengajarkan ilmu dan mutolaah. Beliau Masya Allah ini yang patut kita tiru. Beliau setiap harinya ketika akan mencapai rumahnya, sudah sampai di rumah, kemudian ada tangga mau naik ke dan mau masuk ke dalam kamarnya, beliau harus murojaah satu kitab dulu. Harus dibaca beberapa halaman. Itu rutin beliau. Mau masuk kamar baca dulu. Masuk kamar belum di kamarnya, itu beliau mutolaah lagi. Jadi di mau menuju tangga itu beliau mutolaah dulu. Jadi ahli mutolaah ya, ahli belajar ya. Jadi sebutan Sultanul Ilm itu karena memang beliau ini ada talazum, selalu lengket dengan ilmu ya. Selalu berurusan dengan ilmu hampir dalam setiap kehidupannya, setiap hari-harinya itu ya. Iya. Jadi beliau digelari Sultanul Ilm oleh para aulia. Jadi pertama kalinya itu oleh Al-Qutub Syekhul Islam Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, yaitu ayahandanya. Jadi sebelum beliau lahir, ayahandanya bilang kelak nanti anakku ini akan menjadi Sultanul Ilm, katanya. Sultanul Ilm bila niza. Dan memang beliau ini ketika menyampaikan ilmu ini sampai tidak pernah melihat kitab karena lupa atau apa, beliau sampaikan tanpa kitab, persis bidobat dengan yang ada dalam kitab. Berarti itu ingatannya kuat ya? Ingatannya kuat. Jadi ibaratnya ini memorinya loh berapa giga itu. Iya. Masya Allah. Jadi kalau madras itu mengajarkan tafsir itu sampai berapa jam, hadis disyarahkan, itu mirip dengan yang ada di dalam kitab itu. Ya kira-kira kalau menurut antum, kalau kira-kira siapa yang kira-kira mendekati beliau ya, atau bisa dikatakan kalau menggantikan mungkin agak sulit barangkali ya. Iya. Tapi insya Allah nggak kekurangan ya ulama-ulama. Kalau ulama ditarik insya Allah tidak akan kurang, karena udah didoakan oleh Sayyidina Abu Bakar bahwa ulama ditarim ini ibaratnya seperti rumput. Kita udah tahu bahwa ulama ditarim ini seperti rumput, kalau habis ya akan tumbuh lagi. Tumbuh terus. Rumput seperti itu. Ulama ditarim ini insya Allah nanti akan menggantikan Habib Salim, tapi wallahu alam mungkin tidak ada yang bisa sama persis dengan Habibana Salim itu. Ya. Kalau dari sisi akhlak apa yang antum paling berkesan menurut antum kan? Dari sisi akhlak beliau ini Masya Allah karom. Jadi terhadap santri-santrinya beliau ini sangat dermawan. Dermawan sekali. Contoh apa ya? Contoh sederhana. Contohnya ini, Bib. Kemarin misalnya bulan puasa, sebelum bulan puasa Habib Salim ini biasa membagi-bagikan uang agar tolabah ini, para santrinya ini bisa membelanjakan untuk kebutuhan dia nanti untuk hari raya Idul Fitri. Hari raya. Jadi udah disiapkan, ini tolabah kamu gak usah bingung mikirin Idul Fitri. Ini dari Habib Salim dikasih berapa real itu.
Kemudian juga ada nanti pertengahan Ramadan beliau menjamu seluruh warga Tarim, tolabah semuanya di Huzuma oleh Habib Salim, diundang makan. Diundang makan ya. Diundang makan itu ribuan nampan makanan itu. Masya Allah ya. Masya Allah itu rumahnya sangat luas dan dipenuhi sampai keluar itu. Kemudian setelah pulang beliau mesti menyantuni orang-orang fakir miskin. Bahkan setiap selesai madras Rabu dan Sabtu itu beliau mesti mengasihkan ke orang-orang, saking karomnya beliau. Iya. Bahkan beliau tidak pernah lupa dengan alumni-alumninya yang sudah pulang dari Rubat. Beliau contohnya ketika terakhir dakwah di Indonesia itu beliau membawa uang berapa ratus dolar itu, berapa ribu dolar mungkin. Karena setiap tolabah santri itu minimal mendapatkan 200 dolar. Ada yang 300, ada yang 400, ada yang 500. Itu bahkan orang kampung sendiri itu mendapatkan. Di daerah-daerah di Indonesia itu mendapatkan, orang kampung yang bukan muridnya sendiri itu mendapatkan. Ada yang 100 dolar, hatta anak kecil pun mendapat. Itu dermawannya beliau. Dermawannya bukan hanya ahli ilmu tapi ahli amal ya. Ahli amal. Ini yang langka orang itu. Dan juga yang viral di media-media bahwa beliau ini di medsos beliau ini memang ahli ibadah. Contohnya seperti beliau tidak pernah meninggalkan sholat sunnah awabin 20 rakaat badal maghrib. Betul. Kemudian taraweh, beliau melakukan taraweh 20 rakaat di tiap masjid. Di Tarim itu diselenggarakan 5 masjid. Jadi berurutan, masjid ini 5 kali taraweh beliau ikutin. 5 kali masjid beliau ikutin. Jadi jumlahnya total 100 rakaat. Itu setiap bulan Ramadan. Walaupun dalam keadaan kaki sudah lelah beliau itu, sudah pakai kursi roda. Masya Allah. Bahkan kita santrinya saja 2 kali taraweh sudah tak Apalagi kalau di Indonesia ya, dari ibadahnya ingin cari yang cepat, yang gampang. Nah, iya. Oke, barangkali itu sekilas tentang kehidupan dan pelajaran yang bisa kita ambil dari Al-Habib Al-Marhum Al-Maghfurlah Habib Salim Al-Alama Habib Salim Asy-Syadzili ya. Mudah-mudahan memberikan sebuah inspirasi terutama bagi generasi muda. Lain daripada itu bagaimana tantangan dan kesempatan yang antum melihat peluang ya untuk kemudian mengelola pesantren di Ainur Rafiq dengan berkiblat dan pengalaman yang bisa dipetik dari selama antum belajar di Rubat Yaman. Nah, jadi kemudian Al-Fakir pulang di sini ini banyak sekali tantangannya, khususnya di Indonesia ini memang majemuk di Indonesia ini. Yeah. Jadi kita tidak serta-merta mentransfer segalanya yang ada di Rubat kemudian dimasukkan dalam pondok di Indonesia ini. Ada beberapa mungkin contohnya kurikulum ya, kajian-kajian kitab yang alhamdulillah sudah Al-Fakir transferkan di pondok pesantren Ainur Rafiq ini. Alhamdulillah semuanya udah mengikuti dengan apa yang diterapkan di Rubat Tarim. Jadi insyaallah sanad keguruan, sanad keilmuan di pondok pesantren Ainur Rafiq insyaallah sampai dan menyambung terus sampai Rasulullah. Itu yang utama. Dari pelajaran fikih, nahwu, shorof, akhlak, adab semuanya insyaallah sanadnya nyambung. Dan perlu ditekankan bahwa pondok pesantren Ainur Rafiq ini misinya atau utama visi dan misinya ialah tarbiyatul akhlak wal adab. Itu tarbiyatul akhlak wal adab, pendidikan akhlak dan adab yang utama itu. Karena sekarang ilmu sudah gampang dicari. Lewat streaming YouTube, lewat Google sudah aplikasi itu sudah banyak sekali. Tapi yang susah itu penerapan akhlak dan adab. Adab tidak bisa dicari di dalam buku, dalam kitab, tapi dicari dengan menuntut dan kepada itu di Ainur Rafiq ditekankan ya. Di Ainur Rafiq alhamdulillah ditekankan dan belajarlah dari belajar teori dan prakteknya ya. Insyaallah. Di antaranya kalau boleh tahu tentang kitab akhlak yang dipakai apa yang diajarkan di sini? Kitab-kitab akhlak yang dipakai di sini ya
kitab akhlak Imam Ghazali. Contohnya Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, dan lain-lain, hatta Ihya Ulumuddin. Insya Allah kalau sudah ada jenjang santri yang lebih tinggi itu dipelajari. Kemudian kitab-kitab akhlak Imam Haddad, Risalah Imam Haddad itu dipelajari di sini. Juga. Dan lain-lain kitab-kitab dari syekh-syekh masyayikh yang lain dipelajari. Nah, ya. Terakhir barangkali antum sampaikan satu pesan bagi mungkin calon orang tua, calon siswa yang ingin belajar ke Pondok Pesantren Ainur Rafiq supaya mereka nggak ragu-ragu, kira-kira apa pesan antum buat mereka? Baik, bagi para wali santri atau orang tua yang ingin memondokkan dimanapun Anda memondokkan, silahkan ya. Apabila Anda ingin memondokkan di tempat kami Pesantren Ainur Rafiq ini, silahkan, kami terbuka ya bagi siapapun. Dan kami menekankan di sini adalah tentang kajian keagamaannya di sini, dan alhamdulillah di sini juga tidak luput dari pendidikan formalnya. Formalnya ada juga ya. Ada SMP dan SMA, kemudian ekskul juga dipelajari, komputer dan lain sebagainya. Kita rebana apa ada semua ya. Rebana, hadroh semua dipelajari. Keterampilan skill ya. Lain skill dipelajari, jadi kemudian itu. Dan juga pendidikan salafnya juga kita tekankan itu. Karena agama adalah asas fondasi, yaitu yang kita tekankan. Silahkan bagi orang tua yang ingin memondokkan anaknya di pondok kami, silahkan, kami terbuka. Mungkin itu. Ya, sistemnya boarding ya. Ya, sistemnya boarding. Iya. Kemudian di dalam boarding juga kita ada program, yaitu program khusus salaf. Jadi khusus salaf, hanya mengkaji agama. Terus apa namanya tadi ngobrol-ngobrol kita belum tahu tentang lokasi, barangkali ya bisa dijelaskan lokasi pesantren ini di mana tepatnya? Ya, Pondok Pesantren Ainur Rafiq ini berlokasi di Jalan Pemuda nomor 01 RT 7 RW 3 Desa Panawan, Ciganda Mekar, Kuningan, Jawa Barat. Tepatnya di Simpang 4 Linggarjati ke timur, 300 meter ke timur, insya Allah. Ya jelas ya, tadi alamat daripada Pondok Pesantren Ainur Rafiq. Terakhir barangkali Ustadz, tentang apa namanya, sekarang kan lagi pandemi wabah ini ya, santri-santri banyak di rumah ya kan, dan nanti kan kita belum tahu ya kira-kira nanti dimulai lagi mereka nyantrinya kapan, diperkirakan masih bulan apa, Juni atau Juli? Kita masih menunggu dari keputusan dari pemerintah ya, ya, karena ngikuti aturan dan keputusan pemerintah. Barangkali mewakili dari kalangan guru, kalangan ustadz, kira-kira apa pesan antum buat anak-anak yang ada di rumah dan sedang menunggu? Mungkin mereka udah kangen juga kepingin mondok, tapi kan suasananya seperti mangga. Baik, untuk santri-santri kami pesankan agar niatkan dalam hati kalian, tetap niatkan thalibul ilim, tetap menuntut ilmu bagaimanapun caranya, dengan streaming atau lain-lain. Alhamdulillah dengan kajian-kajian online sudah ada. Tetapkan, niatkan dengan penuh akhlak dan adab ketika menuntut ilmu. Ketika mau menuntut ilmu dengan berwudu, dengan adab-adabnya yang biasa kita pelajari itu. Dan juga jangan lupa untuk selalu berzikir kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pertolongan Allah itu akan turun jika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja. Dan tetap memperhatikan ini ya, protokol kesehatan barangkali ya. Iya, protokol kesehatan tetap, jangan lupa kita ikhtiar dohir perlu, bahkan penting, dan juga ikhtiar batin. Itu lebih penting lagi. Akan lengkap ya. Oke, barangkali itu tadi obrolan singkat kita, acara traveling dakwah dari channel Manazila TV. Insya Allah nanti sampai jumpa pada traveling dakwah berikutnya. Untuk mendukung channel ini, saya minta sahabat-sahabat sekalian untuk subscribe, untuk klik lonceng, untuk like, ya, untuk share, terutama dari keluarga besar Pondok Pesantren Ainur Rafiq ya, santri-santri
wali siswa, guru-guru dan yang sebagainya. Mudah-mudahan kita berdoa Pondok Pesantren Ainur Rafiq semakin jaya, semakin berkah, semakin makmur, dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya, dari segala musibah, semakin kompak, semakin padu insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo batur pada mandok ning Ainur Rafiq. Ayo batur pada mandok ning Ainur Rafiq. Ayo ayo eneng nyantri ning Ainur Rafiq. Sirwae mondok ning Ainur Rafiq, otak enter atine tentrem. Sirwae mondok ning Ainur Rafiq, otak enter atine tentrem. Sirwae mondok ning Ainur Rafiq, pasti parek karo Gusti Allah. La ilaha illallah